Apa yang akan kamu lakukan jika terjebak di dalam gua yang gelap dan tidak ada satu orang pun yang menolongmu? Seperti kisah dari 3 pemuda ini. Mereka terjebak di dalam gua dan tidak bisa keluar karena gua tersebut tertutup oleh batu yang sangat besar. Tidak ada manusia yang mampu menolong, sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan adalah pasrah. Lalu, bagaimana kisahnya sampai mereka bisa keluar dari dalam gua itu? Inilah kisah dari Ashabul Ghar. Suatu ketika, dikisahkan ada 3 orang pemuda yang melakukan safar. Safar ini istilah Arab yang memiliki arti perjalanan. Sehingga, orang yang melakukan safar disebut dengan musafir. Nah, 3 orang musafir ini melakukan perjalanan jauh dan ketika di tengah perjalanannya mereka merasa lelah dan ingin beristirahat. Lalu dilihatnya sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalam gua itu untuk sejenak beristirahat. Tiba-tiba dengan takdir Allah, sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan menutup pintu gua. Dengan begitu mereka tertutup di dalam dan tidak bisa keluar. Dari ketiganya itu berusaha mencoba sekuat tenaga menyingkirkan batu tersebut, namun usaha mereka sia-sia. Batu yang menutupi itu tidak bisa berhasil mereka singkirkan, lalu mereka pun akhirnya pasrah. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan." Dengan demikian, ketiga musafir itu mencoba memikirkan dan mengingat-ingat amal baik yang paling ikhlas apa yang pernah mereka lakukan. Orang pertama berkata, "Ya Allah, dulu aku mempunyai orang tua yang sudah rentang. Aku tinggal bersama mereka dan juga istri dan anak-anakku. Aku selalu berbakti kepada orang tuaku. Setiap sore hari aku selalu menghidangkan minuman susu kambing untuk orang tuaku. Aku tidak berani memberikan susu itu kepada istri dan anak-anakku sampai budakku sebelum diberikan kepada orang tuaku. Sehingga pada suatu hari aku berangkat meninggalkan rumah untuk bekerja. Dan pada hari itu aku pulang lebih lambat dari biasanya, sehingga aku tidak menghidangkan susu untuk mereka. Kudapati orang tuaku sudah tertidur nyenyak, tapi aku tidak tega membangunkannya. Sehingga dengan bejana susu yang masih aku pegang, aku menunggu mereka bangun dan meminum susunya. Padahal, pada saat itu anakku dan istriku juga belum makan, tetapi aku tidak berani memberikan susu itu sebelum orang tuaku. Sampai-sampai anak-anakku menangis di kakiku dan terus merengek meminta susu di bejana yang aku pegang. Barulah ketika orang tuaku sudah terbangun dan meminum susunya, aku memberi istri dan anak-anakku. Kemudian, orang pertama ini berdoa, "Ya Allah, jika yang aku lakukan merupakan amal soleh dan bernilai pahala, dan aku hanya menghadap ridho darimu, maka tolonglah kami ya Rabb, keluarkan kami dari tempat ini." Maka dengan izin Allah, batu itu bergeser sedikit sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Namun, mereka belum dapat keluar. Nah sahabat, cerita orang pertama ini dia memiliki amal soleh yang berbentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua.
Dia memprioritaskan kedua orang tuanya bahkan sebelum istri dan anak-anaknya. Dengan wasilah amal solehnya, membuat batu itu bergeser. Masya Allah. Berbuat baik kepada orang tua itu penting. Kalau sebagai anak laki-laki, dalam Islam memang sudah seharusnya mendahulukan orang tua, terutama ibu, sebelum istri dan anak-anak. Inilah yang harus kita contoh, sehingga masalah apapun yang kita hadapi, Allah akan bantu, Allah akan kasih jalan keluarnya. Lalu orang kedua berkata, "Ya Allah, dulu aku mencintai seorang wanita dengan cinta yang begitu dalam, yang mana wanita ini adalah anak dari paman. Wanita itu memiliki paras yang sangat cantik, sehingga aku tergoda dengan kecantikannya dan berusaha untuk merayunya. Namun, wanita itu menolak. Hingga ketika sudah bertahun-tahun lamanya, wanita itu datang kembali kepadaku karena sesuatu hal. Pemuda ini menceritakan bahwa si wanita ini memiliki keadaan ekonomi yang sulit. Sehingga dia datang kepadanya dengan niat untuk meminjam sejumlah uang untuk keperluan hidupnya. Sehingga pemuda ini pun berkata, "Aku akan meminjamkan uang, bahkan aku akan melebihinya, asalkan dengan syarat wanita tersebut mau melakukan apa saja yang diinginkan pemuda itu." Kemudian wanita itu pun menyetujuinya. Dan pada akhirnya ketika pemuda ini berada di hadapannya yang hendak ingin menggaulinya, seketika wanita itu berkata, "Ittaqillah, bertakwalah, takutlah kepada Allah wahai fulan." Maka pemuda itu pun kaget mendengar ucapan dari wanita tersebut. Sehingga dia pun mundur menjauhi wanita itu. Dia memilih meninggalkan perbuatan maksiat itu padahal dia sangat menginginkannya. Amal soleh yang dilakukannya ini merupakan sebuah ketakwaan kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang bernilai dosa besar. Dengan wasilah dari amal solehnya, ia pun berdoa, "Ya Allah, jika yang aku lakukan merupakan ketakwaan kepadamu dan hanya mengharap ridhomu, maka tolonglah kami, selamatkanlah kami dari tempat ini." Dengan izin Allah, lagi-lagi batu itu bergeser. Namun, celah yang terbuka belum cukup untuk mereka keluar. Sehingga, butuh setidaknya satu amal soleh lagi untuk membuka batu sepenuhnya. Kemudian orang ketiga berkata, "Ya Allah, dulu aku punya sebidang kebun, dan aku pernah mempekerjakan seorang buruh. Setelah selesai bekerja kepadaku, pekerja yang satu ini lantas pergi tanpa mengambil upahnya. Kemudian aku simpan upah itu dan aku belikan seekor kambing. Hingga Allah takdirkan kambing itu beranak pinak hingga menjadi banyak. Dari kambing itu sebagian dijual, dibelikan sapi, dari sapi ini dibelikan unta, dan seterusnya. Sampai bertahun-tahun menjadi harta yang sangat banyak. Hingga sekian lama kemudian, ketika ia datang menagih, dia berkata kepadaku, 'Wahai fulan, berikan upahku.' Pekerja itu datang kembali dengan niat mau mengambil haknya yang dulu yang belum dituntaskan. Maka aku katakan kepada pekerja itu, 'Wahai fulan, lihatlah semua hewan peliharaan ini, yaitu berupa kambing, sapi, dan unta. Ini adalah upahmu.' Kemudian aku serahkan semua hasilnya
dari harta itu tanpa aku sisakan sedikit pun. Lalu dia mengambil semua haknya tanpa menyisakan sedikit pun. Nah, dari cerita orang ketiga ini, dia memiliki amal soleh yaitu menjaga amanah. Dia menyimpan upah pekerjanya, bahkan dia menginvestasikan uang tersebut menjadi harta yang sangat banyak. Nah, dari keikhlasannya itu ketika pemiliknya datang untuk mengambil upahnya, si orang ketiga ini pun menyerahkan semuanya tanpa satu kambing pun ia tinggalkan. Maka dengan wasilah amal soleh yang dilakukannya, orang ketiga ini pun berdoa, "Ya Allah, jika yang aku lakukan ini ada amal baiknya dan mengharap wajah-Mu, jika Engkau ridho ya Allah, bukakanlah jalan bagi kami." Maka dengan izin Allah, batu itu bergeser seluruhnya dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Nah sahabat, dari kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan keluar dari setiap kesulitan bukan hanya dengan kekuatan, harta atau kedudukan, tetapi dengan amal soleh yang ikhlas karena Allah. Mereka selamat bukan karena otot mereka mampu menggeser batu, tetapi karena ketulusan hati dalam berbakti kepada orang tua, menjaga diri dari dosa, dan menunaikan amanah. Di zaman sekarang, kita pun menghadapi batu besar dalam hidup. Masalah ekonomi, tekanan sosial, godaan maksiat, dan kesulitan hidup yang terasa menyesatkan. Jalan keluarnya sama, kembali kepada Allah dengan amal yang ikhlas, walau sekecil apapun. Maka jangan pernah remehkan kebaikan. Senyum yang tulus, menjaga amanah, menahan diri dari maksiat dan berbakti kepada orang tua, bisa jadi itulah yang akan menjadi penyelamat kita. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terus ikuti channel ini. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.